Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang menurut kami recommended untuk kalian ketahui, yaitu tentang 5 tradisi unik Ramadan di berbagai negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Pastinya nih, di berbagai negara mempunyai banyak cara untuk memperingati Ramadan atau berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, Indonesia nih pastinya kalian sudah sangat kenal, yaitu ziarah sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Nah, bagi kalian yang penasaran apa saja sih 5 tradisi unik Ramadan di berbagai negara, maka jangan lupa sebelumnya untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi juga bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah dan ampunan bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun esensi Ramadan tetap sama sahabat, yaitu menjalankan ibadah puasa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi ternyata setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi unik Ramadan ini mencerminkan keberagaman budaya Islam yang kaya dan juga syarat dengan makna. Keberagaman tradisi Ramadan di berbagai negara menunjukkan bagaimana Islam beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritualnya. Dari Indonesia hingga Maroko sahabat, setiap kebiasaan pemilik mempunyai makna mendalam bagi masyarakat yang menjalaninya. Perbedaan ini ternyata justru memperkaya khasanah Islam, mempererat persaudaraan umat muslim di seluruh dunia, dan menghadirkan nuansa khas dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, bagi sahabat semua nih yang ingin mengetahui negara mana saja sih yang mempunyai karakteristik tradisi unik di bulan Ramadan ini, maka di video kali ini kami akan membahasnya untuk sahabat semua. Mari kita bahas satu persatu sahabat. Yang pertama, Indonesia terkenal dengan nyekar atau mengunjungi makam kerabat atau orang tua. Nah, kita bahas dulu sejarah Islam di Indonesia sahabat. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui para pedagang di Arab Saudi, India, dan Persia. Proses penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara damai, terutama melalui perdagangan dan perkawinan. Wali Songo, yaitu 9 ulama penyebar Islam di Jawa, memainkan peran penting dalam mengislamkan masyarakat lokal dengan pendekatan budaya dan juga pendidikan. Nah, diketahui jumlah umat Islam menurut data dari 2023 sampai 2025 nih, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yaitu ada sekitar 87% dari total populasi 277 juta jiwa, yaitu memeluk agama Islam atau sekitar 241 juta orang. Islam di Indonesia dikenal dengan corak moderat dan juga toleran, dengan mayoritas menganut madhab Syafi'iyah. Selanjutnya kita bahas apa sih yang dimaksud dengan deskripsi tradisi nyekar tersebut. Nyekar adalah tradisi ziarah makam yang dilakukan masyarakat Indonesia menjelang Ramadan dan setelah Ramadan. Nah, kebiasaan nyekar ini menjadi momen bagi keluarga untuk mengenang leluhur dan mendoakan mereka sebelum memasuki bulan suci Ramadan atau setelah Idul Fitri sahabat. Nyekar biasanya dilakukan dengan membersihkan makom, menabur bunga, serta membaca doa dan ayat suci Al-Quran, terutama yaitu pembacaan surah Yasin. Keunikan dan makna tradisi ini menggabungkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan refleksi diri. Nyekar juga mempererat hubungan keluarga karena biasanya dilakukan bersama-sama dalam suasana penuh khidmat. Akulturasi budaya Islam dengan tradisi nenek moyang di Nusantara menjadikan nyekar sebagai bagian dari persiapan spiritual menjelang bulan Ramadan atau setelah sholat riyaya Idul Fitri. Nah, di dalam dalil Al-Quran sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalan
lakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, gitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Kelak kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah 105. Makna dari ayat ini, sahabat, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, termasuk mendoakan orang yang telah meninggal sebagai bentuk amal solih yang akan diperhitungkan di akhirat. Seperti Rasulullah bersabda, apabila seluruh amal manusia semuanya pegat kecuali 3, sahabat, yaitu salah satunya waladun solihun yad'ulah, anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Sehingga tidak salah apabila tradisi nyekar ini berlangsung sebelum Ramadan dan setelah sholat Idul Fitri. Selanjutnya nomor 2, di negara Mesir ada keunikan tradisi bernama Maldah Rahman atau hidangan kasih sayang. Nah, sebelum kita membahasnya, maka kita harus mengingat dulu nih sejarah Islam di negara Mesir. Islam masuk ke negara Mesir pada tahun 641 Masehi ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr bin As menaklukkan wilayah ini dari Kekaisaran Bizantium. Mesir menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad, pertama pada masa dinasti Fatimiyah dan Mamluk. Kota Kairo yang didirikan pada tahun 1609 Masehi menjadi simbol kejayaan Islam dengan Masjid Megah dan juga Universitas Al-Azhar yang sangat terkenal sampai ke Indonesia. Nah, diketahui apabila jumlah umat Islam yang ada di negara Mesir, yaitu hampir mayoritas Muslim Sunni, sahabat, sampai 90% dari total populasi 112 juta jiwa di tahun 2023 sampai 2025, di mana umatnya memeluk Islam atau sekitar 101 juta orang. Mesir juga menjadi pusat pembelajaran Islam dunia melalui Universitas Al-Azhar di Kairo. Nah, tradisi apa sih yang selalu disajikan oleh masyarakat Mesir ketika datang bulan Ramadan atau setelahnya, yaitu dengan nama Maldah Rahman. Maldah Rahman merupakan tradisi berbagi makanan gratis bagi siapa saja yang membutuhkan selama bulan Ramadan di negara Mesir. Hidangan ini disajikan di meja-meja panjang yang ditempatkan di jalanan, masjid, dan pusat-pusat komunitas yang memungkinkan masyarakat dan dari berbagai latar belakang untuk berbuka puasa bersama. Keunikan dan makna tradisi ini mencerminkan nilai kasih sayang, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam Islam. Orang kaya dan miskin duduk berdampingan menikmati hidangan tanpa perbedaan status sosial. Menu yang disajikan pun beragam, sahabat, mulai dari roti, daging, nasi, sampai kurma dan minuman khas negara Mesir. Nah, di dalam dalilnya sendiri, sahabat, itu di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajrin shaimin syai'an, yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, makna dari hadis tersebut, hadis ini mendorong umat muslim untuk berbagi rezeki, terutama selama Ramadan, sebagai bentuk ibadah sosial yang mendatangkan pahala besar. Sehingga, sahabat, tradisi unik di negara Mesir bernama Maldah Rahman atau hidangan kasih sayang sampai saat ini terus berlangsung dan recommended. Selanjutnya nomor 3, negara Cina yang mempunyai tradisi bernama muqom atau musik dan tarian spiritual. Nah, kita berbicara tentang sejarah Islam dulu di negara Mesir, sahabat, di negara Cina, sahabat. Islam masuk ke negara Cina pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan sutra. Para pedagang muslim dari Arab dan Persia membawa agama Islam ke wilayah barat China, khususnya di negara Xinjiang. Komunitas muslim negara Cina, terutama suku Uighur dan Hui, telah memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya negara tersebut. Nah, jumlah umat Islam di negara China itu salah satu agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Jumlah umat muslim di negara Cina diperkirakan sekitar 28 juta orang atau 2% dari total populasi 1,4 miliar jiwa di tahun 2023 sampai 2025. Mayoritas muslim negara Cina tinggal di wilayah Xinjiang, sahabat, lalu di wilayah Ningxia dan juga di Gansu. Nah, untuk tradisi muqom, yaitu tradisi musik khas suku Uighur di negara Cina yang sering dimainkan selama bulan Ramadan. Tradisi ini menggabungkan musik, tarian, dan juga puisi untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual serta sejarah Islam yang diwariskan secara turun-temurun. Keunikan dan makna dari tradisi ini, muqom tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga sarang refleksi dan penyebaran ajaran Islam melalui seni. Alunan musiknya yang khas dimainkan dengan alat tradisional
tradisional seperti dutar dan rawab, menciptakan suasana syahdu yang memperdalam makna ibadah Ramadan. Nah, dalilnya sendiri sahabat, yaitu dalam surah Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yatakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Surah Luqman ayat 6. Mana ayat ini mengingatkan kita untuk menggunakan seni dan budaya sebagai sarana dakwah dan kebaikan, bukan untuk menyesatkan. Selanjutnya, Libanon. Nah, di negara Libanon sahabat, ada tradisi bernama Midfa al-Iftar, yang artinya suara meriam penanda berbuka. Nah, sejarah Islam di Libanon. Islam masuk ke negara Libanon pada abad ke-7 Masehi bersama dengan ekspansi kekhalifahan Islam ke wilayah Livan. Libanon mempunyai sejarah panjang sebagai wilayah dengan keragaman agama, termasuk Islam, Kristen, lalu Druze. Komunitas Muslim di Libanon terbagi menjadi Sunni, Syiah, dan kelompok Alawi. Jumlah umat Islam di negara ini yaitu sekitar 54% dari total populasi 6,8 juta jiwa di tahun 2023. Memeluk Islam atau sekitar 3,7 juta orang. Muslim Libanon terdiri dari Sunni 27%, Syiah 27%, dengan sisanya adalah kelompok agama lain. Nah, kita berbicara tentang tradisi Midfa al-Iftar, yaitu tradisi khas Ramadan di Libanon, di mana suara tembakan meriam digunakan sebagai penanda waktu berbuka puasa sahabat. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Ramadan di negara tersebut. Keunikan tradisi ini diyakini bermula pada area Kesultanan Ottoman, ketika seorang penguasa menembakkan meriam secara tidak sengaja ketika matahari terbenam. Warga mengira itu sebagai tanda berbuka, dan sejak saat itu kebiasaan ini terus berlanjut sampai menjadi tradisi resmi sampai sekarang. Maroko. Yang terakhir sahabat, ada negara Maroko yang mempunyai tradisi unik bernama Nafar, yaitu penjaga kota sang pembangun sahur. Kita berbicara tentang sejarah Islam di Maroko sahabat. Islam masuk ke negara ini pada abad ke-7 Masehi ketika pasukan muslim di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi menaklukkan wilayah tersebut. Maroko menjadi pusat penyebaran Islam di Afrika Utara dan Eropa, terutama melalui dinasti Al-Moravin dan Al-Mohad. Kota-kota seperti Fez dan Marrakesh menjadi pusat keilmuan dan kebudayaan Islam. Jumlah Islam di negara Maroko yaitu hampir mayoritas muslim Sunni, yaitu 99% dari total populasi 37 juta jiwa di tahun 2003 sampai 2025. Sekitar 36,6 juta orang beragama Islam. Islam di Maroko mempunyai corak sufi yang sangat kuat dengan banyaknya tarekat dan ziarah ke makam wali. Nah, di Maroko tradisi Nafar menjadi bagian tak terpisahkan dari Ramadan. Seorang Nafar adalah penjaga kota yang berkeliling untuk memainkan alat musik tradisional atau meniup trompet khas untuk membangunkan warga menjelang sahur. Keunikan dan makna tradisi ini berakar dari masa kekhalifahan Islam, ketika penjaga malam bertugas membangunkan umat muslim untuk bersantap sahur sebelum azan subuh berkumandang. Nafar dihormati sebagai simbol kepedulian dan kebersamaan dalam masyarakat. Di dalam salah satu keterangan, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah karena dalam sahur terdapat berkah. Mana hadis ini yaitu menekankan pentingnya sahur sebagai bagian dari ibadah puasa yang dalam tradisi Maroko diingatkan melalui peran Nafar. Itulah sahabat 5 tradisi unik Ramadan di berbagai negara. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.